Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statement yang tadi dibacakan oleh moderator yang sudah disusun oleh ketua kita Pak Prof. Richard Miko, saya kira sudah mewakili semua pikiran kita tentang kaleidoskop sosial budaya yang perlu kita suarakan. Saya hanya akan menambahkan beberapa catatan-catatan yang terkait dengan bagaimana pembangunan sosial budaya, catatan kita di 2020 ini. Kalau kita bicara mengenai tujuan pembangunan sosial budaya itu, paling tidak ada 3 aspek penting, yaitu membangun kesejahteraan masyarakat. Yang cirinya, indikator keberhasilannya itu bisa kita lihat setidaknya dari 3 indikator pembangunan, yaitu terkait dengan kehidupan beragama yang berkualitas, kemudian kedua kehidupan yang layak dan bermartabat, dan yang ketiga tercukupinya kebutuhan dasar warga negara. Pada 3 poin inilah saya kira kita bisa menilai, bisa melihat bagaimana perjalanan bangsa ini dalam 1 tahun terakhir. Yang pertama dari sisi kehidupan beragama, saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana negara memperlakukan agama-agama di Indonesia, agama-agama yang tumbuh dan mendapat pengakuan dari negara. Kita melihat misalnya kecurigaan pada Islam itu sampai sekarang masih belum pulih. Terutama ketika awal pelantikan para menteri itu, tugas penting yang diberikan pada Menteri Agama adalah bagaimana memberantas terorisme. Maka ada gium terorisme itu kemudian merebak ke seantero Indonesia. Dan celakanya kemudian memposisikan Islam sebagai agama yang dicurigai sebagai agama yang kuat menyiapkan terorisme. Dan lagi-lagi kedangkalan berpikir dari penguasa itu kemudian menunjuk pada institusi-institusi pendidikan, terutama perguruan tinggi dan pesantren yang ditengarai sebagai wadah ladang tempat bersemayamnya teroris. Ini saya kira dari sepanjang 2020 kita lelah melihat bagaimana kecurigaan-kecurigaan negara terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian juga sekarang kita melihat misalnya sweeping terhadap kotak-kotak amal di masjid, di tempat-tempat masjid belum sampai ya, suatu saat kemudian ke sana di tempat penjualan itu, minimarket dan sebagainya, yang dicurigai sebagai dana untuk teroris. Ini saya kira sesuatu yang menjadi catatan penting terhadap kedangkalan berpikir para pengambil keputusan di negara ini terkait dengan kehidupan beragama. Poin pertama adalah kecurigaan pada agama dan khususnya ditujukan pada Islam sebagai agama mayoritas.
ada peristiwa-peristiwa tertentu yang menimbulkan kerusuhan, lalu distempel itu adalah teroris, dan yang kemudian wajah yang ditampilkan itu adalah Islam yang sesungguhnya adalah agama yang rahmatan lil alamin. Nah, yang kedua itu catatan penting kita adalah dalam 2020, sepanjang 2020 ini, Islam diposisikan sebagai musuh negara. Jadi agama, khususnya Islam itu diposisikan sebagai musuh negara. Simbol-simbol yang terkait dengan Islam, kerudung, sorban dan sebagainya itu ya, kupluk haji, terakhir itu kan baju koko dan topi haji itu simbol yang sangat ditakuti. Ya. Ketika simbol-simbol palu arit muncul di dalam masyarakat, itu dikatakan sebagai sesuatu yang mungkin menjadi tren di kalangan anak muda. Tetapi ketika dengan kesadaran agama, seseorang menggunakan baju yang menunjukkan atributif agamanya, simbol-simbol agamanya, kemudian negara memberikan satu perlakuan stigmatik tertentu yang menyebabkan ini pun rasanya dari pembangunan kehidupan beragama yang berkualitas sangat kita sayangkan. Kemudian yang ketiga dari sisi pembangunan agama yang berkualitas itu kekeliruan terhadap pemahaman toleransi dan intoleransi. Seolah-olah kalau campur baur ibadah itu sudah bisa dilakukan, maka di situ terjadi toleransi. Padahal di dalam keberagamaan kita, keyakinan terhadap agama kita yang paling benar, siapapun dia dan apapun agamanya, itu harus diakui, diberi harga, dihargai. Teman-teman yang yakin dengan keyakinan Trinitas harus dihargai karena itu adalah keyakinan. Dan kemudian kita dorong untuk bagaimana melaksanakan keyakinan keberagamaannya itu. Saya yang Muslim harus dihargai juga dengan keyakinan agama saya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agama yang saya anut. Ketika kepercayaan kita tentang keagamaan kita yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, dan dia bisa berinteraksi dalam kehidupan, saling menghargai, maka itulah sesungguhnya toleransi. Tapi sekarang toleransi dipahami sebagai campur baur. Kalau ada anak muda yang bisa silaturahmi, main ke gereja sambil bernyanyi-nyanyi, bersalawat, itu dianggap sebagai toleransi. Padahal sebetulnya itu merendahkan agama masing-masing. Karena apa? Karena iman, keyakinan itu tidak bisa dicampur baur. Kita harus appreciate, menghargai teman-teman yang Katolik, Buddha, Kristen. Ketika mereka melaksanakan Natal, jangan diganggu. Tidak boleh diganggu atas alasan apapun. Karena mereka sesungguhnya sedang melaksanakan keyakinan ritual agamanya. Dan kita sebagai Muslim tidak perlu masuk terlibat di dalam aktivitas itu. Begitu juga kita melaksanakan ritual-ritual agama lain cukup memberikan ruang saja, memberi tidak mengganggu, dan itu adalah toleransi yang sesungguhnya. Ketika kita memahami mengapa si A tidak mengucapkan ucapan Natal, mengapa si B mengucapkan Natal, mengapa si A melakukan tindakan tertentu yang terkait dengan keyakinannya, itulah menurut saya toleransi sesungguhnya adalah saling menghargai. Kita menghargai agama lain dan kita menghargai juga orang lain menghargai agama kita. Di sini sebetulnya poin penting dari pembangunan toleransi. Saya pernah menjadi sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama, dan di situ diskusi dialog kita mengenai agama kita itu berlangsung dengan menarik. Betul sekali kita harus mencarikan persamaan-persamaan dan tidak melebarkan perbedaan-perbedaan. Nah, pada 3 poin inilah saya melihat dari perspektif pembangunan agama itu harus ada upaya kita melakukan satu redefinisi tentang aspek-aspek terkait dengan agama. Negara perlu memahami bahwa lahirnya Indonesia ini bukan tanpa perjuangan. Di situ semua umat beragama berjuang, terutama Islam. Kalau dulu Islam musuh penjajah, itu hal yang memang begitulah semangat Islam di dalam merebut kemerdekaan. Maka saat ini ketika Islam menampilkan aspek terkait dengan keibadahannya, maka pahami itu sebagai sebuah perjuangan.
Konteks Habib Rizik saya kira terlalu sederhana dipahami oleh negara, seolah-olah mengganggu NKRI. Padahal siapa yang mengganggu NKRI ya sangat jelas, itu para koruptor, ya, mereka yang ngomongnya Pancasila tapi kemudian tidak menunjukkan watak dan wujud dari sikap Pancasilanya itu. Nah, kita masuk ke aspek lain, soal kehidupan yang layak dan bermartabat. Rasanya ini pun masih jauh dari semangat, bukan jauh dari semangat, semangatnya sudah ada, tapi capaian mengenai hal itu tidak ditunjukkan pada praksis tindakan-tindakan sosial kemasyarakatan yang menuju pada arah kepada kehidupan yang layak dan bermartabat. Kita melihat misalnya tertangkapnya OTT 2 menteri dari partai yang berbeda, ini menunjukkan bahwa martabat pejabat, mungkin tidak semua, ya, tetapi jangan-jangan yang muncul ketangkap OTT cuma 2 gitu ya. Tapi ini merupakan satu hal yang tidak bisa kita generalisasi. Tetapi tertangkapnya 2 menteri OTT oleh KPK itu menunjukkan betapa rendahnya martabat pejabat negara yang tega melakukan korupsi ketika bangsa ini sedang kesusahan menggeluti kehidupan di tengah COVID-19 ini. Dan anehnya ini kemudian tidak terlalu serius dipublikasi oleh media. Semua tertutup dengan berita penangkapan Habib Rizik yang beliau hanya melakukan kesalahan kerumunan. Persoalan yang sangat sederhana. Dari perspektif ini, tertangkapnya 2 menteri ini menunjukkan bahwa betapa rendahnya martabat para penyelenggara negara. Dan kita tentu memberikan dukungan pada pejabat-pejabat negara yang masih menunjukkan kebersihan sikapnya, keberpihakan pada orang-orang miskin, dan keberpihakannya pada kebenaran. Kemudian yang kedua, juga dari sisi martabat bangsa, terbunuh atau orang mengatakan dibunuhnya 6 laskar FPI itu merupakan persoalan serius bagi kita. Saya kira kita semua sepakat tidak ada alasan polisi untuk membunuh warga negara dalam keadaan negara damai. Apalagi peristiwa itu tengah malam buta, dan kemudian dengan akal sehat kita menjelaskan atas alasan apa polisi sampai membunuh 6 warga negaranya yang seharusnya dilindungi oleh polisi. Ini merupakan juga titik nadi dari bagaimana sebuah bangsa yang bermartabat. Dalam keadaan normal, kritik biasa. Saya kira kritik itu adalah hal yang sangat lumrah. Yang paling penting kan kita ada dalam koridor hukum dan tidak kemudian melakukan makar, menjatuhkan kepala negara, mengubah undang-undang dasar, mengubah dasar negara, dan dengan begitu tidak ada alasan negara untuk membunuh warga negaranya. Kita menunggu dengan cemas, menunggu dengan harap-harap cemas, mudah-mudahan ada pengadilan yang memiliki betul-betul keadilan dan betul-betul bisa menghukum oknum-oknum yang salah menggunakan jabatannya. Kita sepakat negara tidak boleh kalah oleh oknum-oknum polisi yang tidak memiliki martabat di dalam kepemilikan jabatannya itu. Nah, yang ketiga dari sisi martabat bangsa juga, saya kira patut menjadi catatan kita tentang, tadi saya kira Pak Prof. Budi Jatmiko sudah menyebut dalam uraiannya, bagaimana standar ganda ditetapkan di dalam penegakan hukum. Kerumunan pada bagian lain tidak diproses, dan kemudian kerumunan pada bagian tertentu yang dianggap sebagai musuh negara, itu kemudian diproses dengan serius, bahkan harus menjatuhkan korban. Standar ganda itu adalah salah satu bentuk dari masyarakat yang tidak bisa menunjukkan kebenaran sebagaimana esensi kebenaran yang harus ditunjukkan. Oleh karena itu dalam konteks ini saya kira betul-betul menjadi catatan kita bahwa martabat sebagai bangsa kita tergerus oleh adanya banyak peristiwa yang sungguh perlu mendapat perhatian serius kita.
Yang terakhir, dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar, kita mencatat juga misalnya jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 itu hampir 26,42 juta. Dan berkaitan dengan COVID, angka ini semakin meningkat. Pada September 2020 bertambah 1,63 juta. Dan sampai dengan Maret 2020 juga ada 6 juta yang menganggur, sekarang pun meningkat sebesar 2 juta menjadi 8 juta. Jadi betapa kalau kita lihat dari pembangunan sosial budaya kita, masih banyak aspek lain yang lebih luas, saya kira nanti domain dari kawan-kawan yang lain, itu penting mendapat perhatian serius dari kami untuk kita suarakan perbaikan-perbaikan, perubahan bagaimana negara mengelola, memberikan haluan pada pelaksanaan negara ini supaya mencapai pada pembangunan sosial budaya menuju pada masyarakat yang beradab. Kemudian saya kira itu poin-poin yang perlu saya sampaikan, mengingat juga banyak teman-teman lain yang akan memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Agus Suradika atas poin-poin dan Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. deklarasi kami Jawa Barat.